Iklan Mupel BI Tema 3 Level 5. Definisi iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat mengajak pembaca agar melakukan apa yang diinginkan iklan. Tidak terbatas pada produk, melainkan juga pada informasi, ajakan untuk melakukan suatu hal seperti ajakan untuk menanam pohon atau menjauhi obat-obat terlarang. Tujuan iklan. 1. Informing atau memberi informasi. Periklanan bisa memberitahukan pasar tentang suatu produk baru serta perubahan harga. Menyusulkan kegunaan suatu produk baru, menjelaskan cara kerja dan membangun citra perusahaan. Yang kedua, persuading atau membujuk. Periklanan bisa membentuk preferensi merek, mengubah persepsi konsumen tentang atribut produk, membujuk konsumen untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan, dan mengajak konsumen untuk membelinya sekarang. 3. Reminding atau mengingatkan. Iklan melindungi agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen, serta meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada. Ciri-ciri iklan. Terdapat beberapa ciri-ciri iklan. Berikut di bawah ini ciri-cirinya. 1. Komunikatif, yaitu produk atau jasa yang diiklankan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. 2. Informatif, yaitu bersifat memberi informasi, artinya iklan harus bersifat menerangkan tentang produk atau jasa yang diiklankan. 3. Menarik, yaitu bisa mempengaruhi atau memberi rangsangan tertentu kepada banyak orang sehingga orang tersebut ingin mencoba dan mempunyai apa yang ada pada iklan tersebut. 4. Bahasa mudah dimengerti, yaitu iklan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, sebab memang iklan sendiri tujuannya agar orang ingin dan mau mencoba serta menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. 5. Bersifat mengajak, yaitu iklan yang harus memiliki sifat-sifat mengajak di sela kata-katanya ini bertujuan agar dapat menarik simpatik banyak orang untuk mencoba dan memakai apa yang diiklankan. Nah, bahasa iklan. Ciri-ciri bahasa iklan yaitu singkat, jelas, mudah dipahami, menarik, komunikatif, dan persuasif atau bersifat membujuk. Kata kunci. Setiap iklan memiliki kata kunci yang berbeda-beda. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Ciri-ciri kata kunci diantaranya: 1. Terdapat dalam judul iklan. 2. Disebutkan pada awal iklan. 3. Kata kunci dapat dilihat pada gambar. Jadi, kata kunci bisa saja diselipkan pada gambar-gambar yang ada di setiap iklan yang diperlihatkan, baik gambar yang berupa cetak ataupun video. Beberapa contoh iklan adalah: pertama, iklan produk. Sesuai namanya, iklan produk merupakan jenis iklan yang dibuat untuk menjual atau mempromosikan sebuah produk, baik barang maupun jasa. Iklan produk seringkali disebut sebagai iklan niaga dan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli produk itu. Kunci dalam membuat iklan produk salah satunya adalah di tagline, slogan, atau pembuatan kalimat iklan yang menarik.
Sebuah kalimat yang gampang diingat dan masuk ke dalam benak orang yang melihat atau membaca iklan. Contoh yang ada di gambar adalah, di situ tagline-nya adalah Orange nomor 1 di dunia, Florida Orange. Atau kalau kalian pernah melihat yang lain, seperti halnya iklan minuman teh botol misalnya. Tagline-nya adalah teh botol sosro, apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Tagline-nya tidak pernah berubah, selalu seperti itu. Dan akan dimunculkan setiap iklan itu dikeluarkan, baik berupa cetak, audio, maupun video. Selanjutnya, iklan baris. Iklan baris sering kita jumpai pada koran yang ada di tengah-tengah diselipkan dalam halaman khusus biasanya. Jenis iklan ini hanya terdiri dari 3-4 baris saja. Ruang yang terbatas ini akan mendorong Anda untuk membuat konten yang padat, sederhana, tapi bermakna. Iklan baris bisa dimanfaatkan untuk menjual barang dan jasa. Karena keterbatasan tempat, biasanya penulisan iklan baris banyak menggunakan singkatan-singkatan agar semua informasi termuat dalam iklan. Bisa kalian lihat dalam gambar. Di situ ditulis hanya dijual SGR, itu singkatan. Kemudian tulisan yang lain juga banyak sekali dalam bentuk singkatan. Agar apa? Menghemat dalam penggunaan kata-kata dan bisa memuat banyak informasi. Iklan kolom. Berbeda dengan iklan baris yang mendatar dan terbatas, iklan kolom tampil secara memanjang dan luas, bisa sampai 1 halaman penuh. Kalau ada di majalah, biasanya ada di majalah di bagian belakang, itu biasanya dimuat beberapa iklan. Majalah Abidin misalnya, kalian bisa cek ya di belakangnya. Tak hanya tulisan, biasanya iklan kolom menyertakan konten lain seperti gambar atau foto. Maka, iklan kolom pada umumnya dimanfaatkan untuk menjual kendaraan, ucapan duka cita yang biasa memakai potret atau grafis lainnya. Kalau koran seperti itu. Selanjutnya, iklan layanan masyarakat. Tidak seperti iklan lainnya yang bersifat komersil, iklan layanan masyarakat justru dibuat untuk menyampaikan informasi penting. Contohnya, program keluarga berencana, penanggulangan bencana, sampah, go green, dan pencegahan narkoba. Iklan ini akan sering dijumpai di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas publik lainnya. Contoh iklan layanan masyarakat juga biasa dibentuk dalam video atau grafis dengan beberapa keunikan tertentu agar mudah diingat penonton. Hasil dari iklan jenis ini diharapkan dapat menggugah hati penonton terhadap isu yang dibahas dalam video tersebut. Iklan penawaran. Iklan penawaran dipakai untuk menawarkan barang atau jasa. Contohnya, iklan tempat bimbingan belajar, investasi, penawaran perumahan, apartemen, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam buat iklan penawaran, diantaranya identitas perusahaan atau lembaga yang menawarkan itu harus jelas. Nah, kalian lihat di gambar, di situ sudah ada identitasnya. Identitasnya berupa apa? Berupa logo atau gambar dari sekolah kita, sekolah Al-Abidin, SDI Al-Abidin. Produk atau layanan yang ditawarkan, apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah kegiatan Octovel, ikuti Octovel for Feel gitu. Nah, kemudian waktu penawarannya, di situ dituliskan pendaftarannya mulai tanggal 12 sampai 21 Oktober. Acaranya kapan? Itu harus dijelaskan. Kemudian yang paling penting adalah nomor kontak yang dapat dihubungi. Di situ sudah ada tulisan info, ada hubungi berapa nomornya, ada misalnya di situ. Kemudian bagaimana cara mendaftarnya. Kemudian, apakah ada syarat atau ketentuan khusus untuk mengikuti? Di situ tidak ada, hanya dituliskan di situ untuk TKA dan TKB, kemudian gratis, siapapun boleh mengikuti. Nah, untuk hari ini review kita untuk materi iklan sudah
Sampai semoga kalian semakin paham, semakin mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.